Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya pemandangan dunia ini. Pak Rudi sedang berada di keindahan surganya ya, dunia ya. Sedikit cuil. Mengapa tidak bangsa Eropa, bangsa dunia lainnya menginginkan wilayah ini? Indonesia begitu luas, begitu indah. Makanya bangsa Eropa mencoba berbondong-bondong menuju ke Nusantara. Inilah saksinya kenapa orang Belanda sampai beberapa ratus tahun di sini. Mari kita cari tahu bagaimana orang-orang Eropa sampai betah di sini. Ya, kalian pasti penasaran kan? Kita saksikan secara bersama-sama. Mari kita cari tahu materi yang sudah saya siapkan berikut ini. Teman-temanku semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran hari ini, sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu video pengantar berikut ini. G'day, I'm Daniel Stevens. I come from Australia. Halo, saya Chelsea Baker. Saya dari Kanada. Hi, my name's Ian. I'm from Liverpool, England. I've been here for about 5 months now, but I plan on staying a bit longer. I don't know how long. Tetap semanga. Oh, wrong word. wrong one. Tergantung Tuhan. I've lived in Indonesia for 13 years. I can't even believe it myself. Lama sekali ya. I've been married to an Indonesian for 9 years and I'm living in Bali for 2. My wife's from Sumatra, you know, Palembang and Pemba. Sudah lama ya mereka di Indonesia. Apa yang mereka dapat dari Indonesia? Kita akan tahu setelah melihat video berikut ini. You know, anything is possible, and it has been since I've been here. Anything is possible. So I came here with $100, and I was hoping to find a job. Somehow I found a job teaching English, and that was very lucky for me. And so, yeah, I found a place that I could live for $100 per month. We got flooded, unfortunately. Since then, after the man who took me in gave me a helping hand, I managed to make it to where I am now. There are a lot of people that helped me out, you know, for food and this and that. Yeah, it was tricky and tough at first. It didn't take me long to get used to everything. You just know that yeah, anything is possible. Basically, how do you say that in Indonesian? Anything is possible. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ah, bagus. Paling bikin saya tahan lama di sini adalah saya bisa fight untuk cari mimpi-mimpi saya. Apa aja yang kita mau coba, kita coba. Jadi saya buka restoran dulu, belajar dari bawah untuk buka restorannya seperti apa. Saya lebih berani di sini untuk kejar impian karena saya lihat orang-orang yang di bawah standard education level atau standard economy, mereka nggak ada banyak modal, mungkin nggak ada support dari keluarga. Orang-orang itu kita bisa lihat mereka buka warung di pinggir jalan, bisa menghasilkan untuk fight untuk keluarganya dia, dan mereka bisa cari mimpi-mimpi mereka. Jadi kenapa saya nggak bisa? Just because I'm bule doesn't mean I have the better opportunity, because there have been times where I actually haven't got a job because I was a bule, so I actually had to learn to work even harder. It's changed me a lot. I like it and there's no way I'm really going to go back to England, and I hope I can learn this culture quicker and I'm settling down a lot. Kita lihat video tadi. Bagaimana pendapat atau argumen orang asing tentang Indonesia? Siapa sih yang tidak tertarik dengan Indonesia kita? Kita belajar dari materi sebelumnya, banyak bangsa asing, bangsa Eropa berbondong-bondong ingin masuk singgah di Nusantara. Orang-orang asing tersebut mencoba berlomba-lomba untuk mencari, memperoleh sebanyak-banyaknya kekayaan atau keuntungan di sini. Kira-kira apa ya yang aktivitas mereka lakukan di sini, dan kenapa mereka ingin menguasai Indonesia, dan bagaimana proses monopoli bangsa Eropa di Nusantara? Mari kita bahas satu persatu pembelajaran kita hari ini.
Dengan semangat semboyan 3G atau 3G, bangsa Eropa berlomba-lomba menjelajah ke dunia timur. Kekayaan, kejayaan, menyebarkan agama Nasrani. Materi kita kekuasaan kongsi dagang Hindia Belanda atau VOC. Mendengar kata VOC, masyarakat Nusantara dahulu itu sering menyebutnya dengan kata company. Jadi populernya company dulu. Kalau kalian mendengar di lingkungan sekitar kalian ada kata company, itu adalah tentara Hindia Belanda. Akan tetapi masyarakat Nusantara dahulu itu sering menyebut kata company itu dikarenakan adanya kekerasan, adanya penindasan, adanya perampasan yang dilakukan oleh company atau tentara Hindia Belanda itu terhadap orang pribumi Nusantara dahulu. Latar belakang terbentuknya kongsi dagang Hindia Belanda VOC di Indonesia. Tergiur keuntungan yang sangat besar, kongsi-kongsi dagang Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia. Kongsi-kongsi dagang saling bersaing bahkan berkonflik satu sama lain antar bangsa Belanda sendiri bahkan dengan bangsa lainnya Prancis, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Persaingan antar bangsa Belanda tersebut membuat kerugian yang sangat besar bagi Belanda sendiri, menyebabkan pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar kongsi dagang Belanda bekerjasama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Muncullah dua tokoh ini yang memprakarsai terbentuknya kongsi dagang Hindia Belanda VOC pada tahun 1602, yakni yang pertama adalah Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt. Kongsi dagang VOC. Kongsi dagang VOC ini mempunyai kepanjangan Vereniging Oost-Indisch Compagnie atau Maskapai Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC didirikan pada tanggal tepatnya 20 Maret 1602. VOC di dalam kepemimpinannya dipimpin oleh Dewan 17 atau pemegang sahamnya namanya The Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Tujuan didirikannya kongsi dagang VOC. Yang pertama adalah untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda itu sendiri. Tujuan yang kedua yakni memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara dalam persaingan dengan bangsa lain. Tidak hanya persaingan antar sesama pedagang Belanda sendiri, Belanda juga harus menghadapi bangsa lain yang berbondong-bondong ke wilayah Nusantara, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris, dan lainnya. Makanya bangsa Belanda membentuk kongsi dagang VOC itu. Dan tujuan yang ketiga, memonopoli seluruh perdagangan di Nusantara. Monopoli perdagangan Hindia Belanda. Tampaknya bangsa Belanda yakni mempunyai keinginan menguasai keseluruhan perdagangan di Indonesia. Kepemimpinan VOC dikarenakan tugas The Heren 17 berada di Amsterdam, mereka hanya bertugas untuk mengawasi saja. Untuk kepemimpinan di Nusantara, VOC ditumpati oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang pertama adalah Pieter Both yang bertempat di Ambon. Jadi pertama kali VOC itu berada di Ambon. Yang kedua, Jan Pieter Zoon Koen. Dari Ambon dipindahkan ke Jayakarta. Jan Pieter Zoon Koen. Dia disebut-sebut sebagai peletak dasar kekejaman, penindasan, kekerasan terhadap masyarakat Nusantara dahulu. Dia memindahkan kantor dagang dari Ambon ke Jayakarta atau Batavia dulu. Awal dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, mereka hanya menyewa sebidang tanah di Batavia. Akan tetapi, atas jasa dari Jan Pieter Zoon Koen ini menjadi meluas kekuasaannya. Dia menyiapkan untuk menyerang kerajaan Banten pada saat itu dan akhirnya bisa menguasai wilayah Jayakarta dan diganti dengan nama Batavia. Dalam aktivitas kegiatan kongsi dagang VOC di Nusantara, oleh pemerintahan Hindia Belanda mereka diberi hak yang istimewa yakni hak oktroy. Yang pertama,
mereka dianggap sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda di Asia, mendapatkan monopoli perdagangan seluas-luasnya, dapat mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan beberapa penguasa setempat, melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan keadilan, melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan mengadakan pemerintahan sendiri di Nusantara. Masa kejayaan Kongsi Dagang VOC di Nusantara. Untuk memuluskan praktek monopoli perdagangan di Nusantara, VOC menerapkan beberapa peraturan yang dibebankan pada rakyat pribumi. Yang pertama adalah kegiatan melakukan pelayaran bongi, yakni pelayaran untuk mengawasi praktek perdagangan di wilayah timur Nusantara yang banyak perairannya. Yang kedua, melakukan ekstirpasi, penebangan pohon-pohon tanaman yang melebihi batas produksi. Jadi mereka tahu kalau produksinya banyak, maka harganya akan murah, makanya ditebang. Yang ketiga, Verpflichtenleverentin, yakni pemungutan pajak hasil bumi kepada rakyat pribumi dahulu. Mereka berhak mengadakan suatu perjanjian dengan kerajaan agar memberi mereka hasil bumi sebagai upeti kepada Belanda atau Kongsi Dagang VOC. Yang keempat, kontingenten. Ini sama dengan Verpflichtenleverentin, bedanya ini adalah wajib pajak. Harus mereka serahkan setiap saat kepada Kongsi Dagang VOC. Yang kelima, yakni adalah Brengerstelsel, yakni penanaman tanaman kopi di daerah Priangan, Jawa Barat. Kalau dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Kongsi Dagang VOC di Nusantara kepada pribumi kita dulu, apa yang terjadi kira-kira dengan Kongsi Dagang VOC? Ya, mereka menjadi semakin kaya raya, berkembang pesat di Nusantara. Tapi mereka harus menanggung banyak beban yang harus mereka lakukan, yakni beban biaya pegawai, beban untuk pengawasan di berbagai wilayah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menjadi sebab-sebab kemunduran atau keruntuhan VOC di Nusantara. Kita bahas satu persatu, bangkrutnya VOC itu dikarenakan oleh apa? Yang pertama, yakni banyak pegawai VOC yang melakukan curang dan korupsi. Ternyata semakin luas wilayah kekuasaannya, pegawainya semakin banyak, mereka juga ingin memperkaya diri sendiri mereka. Banyak yang curang dan korupsi. Teman-teman, kalau kita cermati, ini merupakan cikal bakal korupsi atau bersikap curang di negara kita ini. Dulunya waktu kolonialisme dan imperialisme itu sudah ada hal-hal seperti itu. Kita lanjut, faktor yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan. Banyak reaksi dari masyarakat pribumi dahulu untuk menentang kebijakan-kebijakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh VOC. Contohnya Sultan Hasanuddin di Goa, ayam jantan dari timur ya, ada di Jawa Tengah, yakni Raden Diponegoro, dan yang ada di Jawa Timur misalnya dalam perang Aceh. Lanjut faktor yang lainnya. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan VOC semakin luas. Jadi semakin banyaknya perluasan wilayah, pegawai-pegawai VOC itu juga semakin banyak, dan beban tanggungan gaji yang diberikan oleh kolonial Hindia Belanda itu juga semakin menumpuk. Oh iya teman-teman, dulu pribumi itu diperbolehkan untuk masuk jadi pegawai Kongsi Dagang VOC, tapi mereka itu harus membayarnya lebih dahulu. Kalau kita istilah trennya kalau di sini itu adalah menyogok untuk mencari atau memperoleh kursi. Jangan tiru seperti itu ya. Kita lanjut ke faktor lainnya, yakni pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham Dewan 17 tadi ya. Dewan 17 itu diwakili adanya 17 provinsi di Hindia Belanda.
Jadi mereka tidak sanggup karena banyak kekurangan di dalam kas Hindia Belanda. Dari beberapa faktor tadi, kongsi dagang VOC juga dibebani dengan persaingan dengan bangsa lain ya. Ada Inggris dan Prancis. Setelah munculnya beberapa faktor-faktor kemunduran tadi, dan akhirnya kongsi dagang VOC mengalami keruntuhan. Sejak berdiri 20 Maret 1602, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Ingat ya, mereka juga memiliki hutang 136,7 juta gulden. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekilas tentang materi kekuasaan kongsi dagang VOC di Nusantara, mulai dari berdirinya kongsi dagang VOC, beberapa kebijakan-kebijakan atau peraturan yang memberatkan rakyat Indonesia, bagaimana reaksi pribumi dahulu, dan akhirnya VOC dibubarkan. Ternyata para turis-turis dulu ya, para penjelajah zaman dahulu, mereka itu sangat betah di Nusantara. Makanya materi kita selanjutnya coba kalian dipelajari, yakni munculnya kekuatan Hindia Belanda di Nusantara, yakni Republik Bataan. Untuk aktivitas atau kegiatan kalian di rumah, Pak Rudi menginginkan kalian melakukan satu hal ini. Untuk menyambut Dirgahayu kemerdekaan atau ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kalian coba memilih salah satu, membuat foto atau video maksimal 7 detik, yakni dengan judul atau dengan tema Semangat Dirgahayu di Tengah Pandemi COVID-19. Kalian bisa melakukan hal tersebut pada waktu saat perayaan atau upacara kemerdekaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apabila di lingkungan sekitar kalian tidak ada perayaan atau upacara kemerdekaan Indonesia, kalian boleh di rumah atau di sekitar rumah kalian ada beberapa ornamen-ornamen bisa digunakan untuk berfoto selfie atau membuat video tersebut. Dan teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Selalu semangat dan terus jaga protokol kesehatan kalian di rumah. Saya akhiri, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.